Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Agni. Saya Agus Salim. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu gejala pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan diartikan suatu penambahan dalam ukuran bentuk, berat, atau ukuran dimensi daripada tubuh serta bagian-bagiannya. Sedangkan perkembangan untuk menunjukkan perubahan-perubahan dalam bentuk atau bagian tubuh dan integrasi perbagi-bagiannya ke dalam suatu kesatuan fungsional bila pertumbuhan itu berlangsung. Perkembangan fungsi ini dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Pertama, perkembangan fungsi struktural. Kedua, perkembangan fungsional. Ketiga, perkembangan kepribadian. Disadari bahwa gejala pertumbuhan yang mempunyai kaitan erat dengan perkembangan sangat berarti bagi proses belajar yang akan dialami seorang anak. Maka gejala pertumbuhan yang dicerminkan dengan perkembangan jiwa seseorang pada pengelompokan usia yaitu masa kanak-kanak sejak lahir sampai umur 5 tahun, masa anak yaitu umur 6 tahun sampai 12 tahun, masa pubertas yaitu masa 13 tahun sampai umur 18 tahun bagi anak putri, dan sampai umur 22 tahun bagi anak putra, dan masa transisi ke masa dewasa. 2. Gejala perkembangan. Gejala perkembangan. Setiap gejala perkembangan anak merupakan produk dari kerjasama dan pengaruh timbal balik antara potensialitas, hereditas, dan faktor-faktor lingkungan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, yaitu faktor herediter, faktor lingkungan yang menguntungkan atau yang merugikan, kematangan fungsi-fungsi organis dan psikis, aktivitas anak sebagai subjek bebas yang kemampuan seleksi, bisa menolak atau menyetujui, serta usaha membangun diri sendiri. Kemahiran seorang anak diiringi dengan seperangkat vitalitas kehidupan, yaitu jasmania, rohania, maupun eksistensi. Keluarga modern sadar bahwa anak-anak mereka tidak akan menikmati perkembangan akal yang sempurna yang merupakan pemberian Tuhan, kecuali jika mereka mendapatkan pendidikan akal dan jiwa mereka mendapat kesempatan yang cukup di rumah, keluarga, sekolah, dan masyarakat pada umumnya. Psikolog Swiss Jean Piaget membagi perkembangan kognisi menjadi beberapa stadium. Artinya, fungsi kognitif pada umur yang berlainan dapat jelas dibedakan satu sama lain. Jadi, stadium yang berurutan menunjukkan kemungkinan kognitif baru yang sebelumnya belum ada. Tahapan kemampuan pada stadium ini yang dapat dideteksi adalah kemampuan mengenali dan mengingat. Maka disarankan pada orang tua pada stadium ini lebih banyak memberi pengalaman tambahan pada anak, pengulangan pengalaman dengan mengingatkan anak. Cara berpikir para operasional sangat memusat. Ia akan memusatkan perhatiannya hanya pada satu dimensi saja dan mengabaikan dimensi-dimensi yang lain. Di samping itu, pada stadium ini anak memiliki kemampuan meniru dan mampu mendayagunakan imajinasinya. Pada stadium ini, pengalaman kognitif anak berangsur dari dunia fantasi ke dunia nyata. Maka logis tidaknya satu keadaan telah menjadi pertimbangan tindakannya. Pada stadium ini, pengalaman kognitif anak telah kaya dengan pengalaman baik bersifat konkret maupun abstrak. Perkembangan stadium ini harus lebih banyak mendapat perhatian tentang kendali tindakan anak. Psikologi kognitif lebih mengarahkan pada adanya keterpaduan yang mampu memberikan jembatan kepada perkembangan kognitif, yaitu adanya kerjasama antara orang tua, guru, dan lingkungan. Dalam pendekatan biologis, terdapat satu aturan sistem yang memberikan pedoman bagi psikologi pendidikan, di mana anak dalam kelahiran dan pertumbuhan telah diawali dari adanya garis keturunan yang tidak terpisah dengan orang tuanya. Namun, faktor keturunan saja tidak menentukan suatu tingkah laku, melainkan masih bergantung pada lingkungan tempat berada. Sebaliknya, lingkungan saja tidak bisa distrukturkan sedemikian rupa sehingga diharapkan berkembang melebihi kerangka genotip yang sebenarnya dimiliki.